kita lanjut ke contoh soalnya. Ini soal numerasi ya. Numerasi. Jadi soalnya seperti ini nih. Ada grafik, kemudian disajikan soal atau pertanyaan. Mungkin tampilannya kecil di handphonenya Bapak Ibu. Jadi kami akan bacakan. Contoh soalnya seperti ini. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan sampah organik. Ya. Kemudian, waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintesis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, untuk menjawab soal ini, dibutuhkan memang analisa atau pemahaman terhadap konteks dari bacaan ini. Nah, kita analisa, sampah non-organik lebih lama terurai dibandingkan sampah organik. Jadi ini adalah tabel untuk proses penguraian sampah organik, di mana kulit pisang itu hanya 6 minggu ya, kertas tisu hanya 5 minggu. Sementara ini adalah sampah anorganik yang cenderung lama proses penguraiannya. Misalnya plastik itu ini dalam diagram tahun ya. Berarti plastik itu makan waktu sekitar 400 tahun untuk terurai. Kemudian baja itu 100 tahun. Kita lihat dari grafik sini ya. Kemudian kaleng aluminium itu sekitar 200. Ini diagramnya antara 200 dan 300, berarti kira-kira 250 tahun ya. Kemudian kulit sintesis itu sejajar ke sini, maka dia berarti 500 tahun untuk proses penguraiannya atau dekomposisinya. Nah, waktu dekomposisi atau penguraian popok sekali pakai itu lebih lama dari plastik. Kita lihat plastik itu di sini ini tahun, ini bahan anorganiknya. Kalau plastik dia di angka 400, berarti dia membutuhkan waktu 400 tahun kan. Nah, kita lanjut. Namun kurang dari kulit sintesis. Kulit sintesis mana? Nah, ini ya. Kulit sintesis itu sejajar dengan angka 500, berarti dia membutuhkan membutuhkan waktu sekitar 500 tahun untuk penguraian. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, popok sekali pakai kan di sini tidak ada nih, yang ada plastik, baja, kaleng, dan kulit sintesis. Tapi kita diberikan petunjuk, dia lebih lama dari plastik, berarti lebih lama dari 400 tahun. Kemudian, kurang dari kulit sintesis, yaitu 500 tahun. Maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa popok sekali pakai berada di kisaran 400 sampai 500. Ya, bisa 410, 420, yang pastinya kisaran antara 400 dengan 500. Kita tinggal melihat jawaban yang mendekati 100 tahun. Nah, itu tidak mungkin karena plastik itu 400 tahun. Sementara popok itu lebih lama dari plastik. 250 tahun tidak mungkin juga, sama alasannya tadi. 375 tidak juga. 475. Nah, ini memungkinkan karena antara 400 dengan 500 itu 475 tahun. 575. Nah, ini tidak mungkin lagi karena melebihi dari kulit sintesis. Di petunjuk soal tadi, popok sekali pakai itu tidak lebih lama dari kulit sintesis, berarti tidak lebih dari 500. Maka jawaban yang benar adalah 475 tahun. Nah, seperti ini soal dari numerasi soal AKM itu. Dibutuhkan analisa, dibutuhkan pemahaman dari soal-soal yang ada. Nah, ini lebih sebenarnya kalau kita lihat sisi kebermanfaatan. Ini memang sangat bermanfaat ketika dalam kehidupan sehari-hari dibanding kita hanya menghafal rumus. Saya tidak mengatakan menghafal rumus tidak penting, tapi secara kehidupan sehari-hari memang ini jauh lebih penting konsep pemahaman numerasi ini. Nah, kita masuk ke contoh soal kedua, masih numerasi ya. Jadi numerasi itu masih terkait tentang angka-angka atau perhitungan matematika secara umum, tapi bukan matematika yang sebagaimana kita pelajari itu rumus-rumus, tidak. Ini dalam konsep menganalisa, menerapkan, kemudian memahami konsep dari perhitungan matematika itu sendiri. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ini soal menerapkan ya. Menerapkan. Kita lihat seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Jadi ini ada
tabel dan diagram yang disajikan, ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Jadi siswa tersebut berkata bahwa sama saja dekomposisi waktu diagram A dengan B. Ya. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Jadi ternyata ada kekeliruan dari pernyataan siswa tersebut. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, kita kembali ke soal. Siswa tadi menyatakan A ini diagram A sama dengan B. Nah, maka yang kita lihat secara nyata atau real yang mungkin sama dari pernyataan siswa tersebut adalah ini yang orange dengan yang kuning kan, karena antara biru dengan pink kan tidak mungkin sama. Yang sama di sini adalah kulit jeruk dan kertas tisu. Kertas tisu yang berwarna orange, kulit jeruk yang berwarna kuning. Siswa tersebut menyatakan sama-sama di waktu dekomposisi 5, ya, sumbu 5. Maka gurunya menyatakan bahwasanya itu keliru atau mengoreksi. Nah, koreksi manakah yang benar? Kita lihat. A. Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Ketika gurunya mengatakan perhatikan jenis material, apakah itu koreksi benar? Kulit jeruk, maka secara tidak langsung guru tersebut mengatakan perhatikan antara kulit jeruk dengan kertas tisu. Ini tidak terlalu mengena, tidak terlalu bukan koreksi yang tepat, karena titik pembeda utama bukan pada jenis material sampahnya. Di sini kan kertas tisu 5, kemudian kulit jeruk juga 5. Apakah sama? Ternyata tidak sama. Yang berbeda apanya? Bukan pada konteks kertas tisu dan kulit jeruknya. Kita lihat yang kedua. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Nah, satuan unit waktu dekomposisi itu maksudnya di sini. Kertas tisu itu kita lihat di sini di tabel kertas tisu kita cari. Kertas tisu itu 5 minggu. Jadi 5 di sini yang dimaksud adalah 5 minggu, ya. Kemudian kulit jeruk mana kita kali? Kulit jeruk 5, tapi dia 5 bulan. Ya kan? 5 bulan. Kita lihat di sini sisa apel. Sisa apel itu 2 bulan. Berarti angka 0 sampai 10 ini menunjukkan waktu bulan, satuan unit bulan. Sementara di kertas tisu kita lihat sekali lagi kertas tisu 5 minggu. 5 minggu, ya, kertas tisu 5 minggu. Kantong kertas warna biru ini kita lihat 8 minggu. 8 berada di angka 8. Maka kesimpulannya diagram A ini satuan unitnya adalah minggu. Diagram B satuan unitnya adalah bulan. Maka meskipun kulit kertas tisu dan kulit jeruk sama-sama di angka 5, tapi berbeda pada satuan unitnya. Yang A itu minggu, yang B itu bulan. Ya, seperti itu. Maka koreksi yang paling benar, meskipun kita tidak membaca keseluruhan ini, kita sudah bisa menarik bahwasanya koreksi yang benar adalah perhatikan satuan unit waktu dekomposisinya. Jangan hanya melihat angkanya, tapi lihat satuannya ini minggu atau bulan. Nah, tapi tidak apa-apa, kita coba lanjut ke poin C. Perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Tidak, karena koreksinya kalau dikoreksi mengatakan bahwasanya perhatikan diagram batang, ini diagram batangnya sudah benar, ya, sudah benar. Kemudian perhatikan titik 0 dari sumbu diagram, sama-sama mulai dari titik 0. Maka sekali lagi koreksi yang paling benar adalah B. Dia perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Meskipun sama-sama di angka 5, tapi kita harus lihat dulu apakah 5 ini minggu atau bulan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi memang agak lebih menantang, tapi ini lebih menguji analisis dari seorang pelajar. Di mana di kehidupan dunia nyata nanti adalah dibutuhkan memang siswa-siswa yang pelajar-pelajar yang memiliki analisis yang baik, memiliki kemampuan berpikir yang baik. Tidak hanya cerdas dalam menghafal rumus. Sekali lagi kami tidak mengatakan menghafal rumus itu tidak baik, ya, itu baik.
Cuma, apalah artinya banyak rumus yang kita hafalkan tapi kita tidak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita hanya fokus menghafal rumus, kita buat apa? Karena Google itu jauh lebih cerdas dalam menghafal rumus. Kita tinggal buka Google, maka semua rumus ada di sana. Nah, inilah tujuan dari pengembangan AKM ini, melatih siswa untuk mampu memanfaatkan analisanya, memanfaatkan kemampuan analisisnya untuk soal-soal yang memang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.